Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa Kang Gusmus Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita mampu melaksanakan rangkaian ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan harapan kita mudah-mudahan puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum yang terbaik buat kita dalam rangka memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, baik itu berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah, berkaitan kita dalam hidup sosial bermasyarakat, ataupun dengan segala permasalahan-permasalahan yang memang kita anggap kurang pada kesempatan yang lalu. Maka dengan Ramadan ini, hendaklah kita jadikan sebagai sebuah momentum dalam rangka memperbaiki seluruh kekurangan kita. Mana di antaranya Ramadan haruslah mampu memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena di awal ayat yang menjelaskan tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, telah dipardukan atas kamu sekalian yaitu puasa sebagaimana Allah telah pardukan puasa ini kepada umat-umat sebelum kami. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan Ramadan ini, dengan segala seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kita tunjukkan bahwa kualitas keimanan kita kepada Allah mampu untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang tadinya kita anggap berat menjadi ringan karena kita punya keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan Ramadan ini harus mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Bukankah kita tahu bahwa Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Quran, di mana diturunkan oleh Allah Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan yang membedakan antara yang hak dan yang batil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum kedekatan kita di bulan Ramadan ini hendaklah memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Kita perbanyak tadarus Quran, kita perbanyak gali pengetahuan-pengetahuan sumber Al-Quran, pemahaman Al-Quran, tafsirnya, dan sekaligus juga mempraktekkan apa pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapatkan dalam Al-Quran itu sendiri. Maka kita akan mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, momentum bulan Ramadan ini hendaklah mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Allah. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa memang pada hakikatnya Allah itu sudah dekat dengan kita, tapi kadang-kadang justru kita yang menjauh dari Allah. Dalam rangkaian surat tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka, ya Muhammad, apabila ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab olehmu ya Muhammad, fa inni qarib, kata Allah, maka sesungguhnya aku adalah dekat dengan manusia. Tapi kadang-kadang kedekatan Allah inilah yang kita tidak manfaatkan. Kita selalu menjauh dari Allah. Ketika Allah perintahkan satu perintah untuk melaksanakan ibadah, maka kita menjauh dari perintah Allah.
ketika sholat memanggil kita untuk melaksanakan ibadah tersebut, kadang-kadang kita lalai melaksanakan, bahkan kita tinggalkan, tidak ada berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa Kang Gusmus Channel rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kita harus mampu memperbaiki kedekatan kita dan juga kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun kita, termasuk orang yang sombong ketika manusia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah pada bulan ini Allah sudah menjanjikan Allah akan mengijabah setiap doa-doa orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah kalian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, hadirin para pemirsa Kang Gusmus Channel rahimakumullah, bulan Ramadan ini hendaklah mampu memperbaiki kedekatan kita dengan sesama manusia. Kita diajarkan dalam bulan Ramadan ini untuk saling berbagi. Apalagi saat ini kita dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat COVID-19. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjadinya perubahan ekonomi yang sangat luar biasa, memberatkan bagi seluruh masyarakat. Maka di sini kedekatan kita perbaiki dengan sesama manusia dengan meningkatkan kepedulian sosial kita kepada yang lain. Kita lihat, kita tengok tetangga kita. Mungkinkah tetangga kita masih ada yang belum makan, yang tidak punya beras? Itu kewajiban kita untuk selalu menjaga kedekatan kita dan memperbaiki kedekatan kita dengan sesama manusia. Maka ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik, insya Allah kita akan mampu melaksanakan dan memperbaiki seluruh kekurangan kita. Dengan Ramadan kita mampu memperbaiki keimanan kita. Dengan Ramadan kita mampu menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran. Dengan Ramadan kita akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.